Baik, selanjutnya kita akan masuk ke teknik pemodelan kedua, yaitu Support Vector Machine atau SVM. Jadi setelah ANN, kita akan mempelajari SVM. Nah, kalau SVM sendiri sebenarnya fungsinya sama untuk klasifikasi dan juga regresi. Bedanya adalah SVM ini memodelkan prediksi dengan membentuk suatu hyperplane. Jadi apa sih itu hyperplane? Hyperplane itu adalah garis lurus untuk memisahkan dua kelas yang ada. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Kita bisa lihat ya ada garis-garis. Jadi satu hyperplane itu untuk memisahkan dua kelas. Jadi kalau misalnya ada beberapa kelas yang perlu kita pisahkan, berarti kita menggunakan lebih dari satu hyperplane. Bisa menggunakan multi hyperplane. Nah, di sini kita melihat ya, dia memisahkan dua kelas, maksudnya dua kelompok ya. Tapi kalau di sini disebut kelas, karena dia mau klasifikasi. Jadi kelas pertama, kelas kedua dipisahkan oleh hyperplane. Sama seperti ini juga ya, dipisahkan sama hyperplane yang ada. Nah, di sini SVM sendiri memiliki keunggulan, yaitu dia dapat menangani data berdimensi tinggi dan terstruktur dengan baik. Jadi bedanya dengan ANN, kalau yang artificial neural network tadi, dia bisa memodelkan data pembelajaran yang baik itu supervised maupun unsupervised. Tapi untuk SVM sendiri, dia hanya bisa memodelkan biasanya itu untuk yang supervised. Karena dia butuh untuk melabelkan ini kira-kira letaknya ada di mana supaya bisa digambar hyperplane yang jelas antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, di sini kita akan lihat selanjutnya kalau misalnya dimensi tinggi nanti berarti ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pembentukan si kelas sendiri sehingga nanti kalau semakin banyak dimensi rata-rata hyperplane-nya juga akan semakin banyak. Nah, di sini untuk penentuan hyperplane, gimana sih cara kita menentukan kita harus gambar garisnya di mana gitu, antara kelas yang mana, cara menentukan si kelasnya gimana. Jadi yang pertama, hyperplane itu akan digambar dulu secara acak. Jadi ketika dia dapat data, dia akan gambar dulu secara acak berdasarkan parameter awal yang diberikan. Misalnya kita berikan yang ini wanita, ini lelaki gitu ya. Jadi kayak ini yang cewek wanitanya kita beri kode satu, misalnya yang lelaki 0. Jadi dia akan memisahkan tuh si datanya berdasarkan kelas wanita dan lelaki. Jadi ada hyperplane. Jadi itu parameter awal. Tapi kalau nggak ada parameter, dia akan memberikan garis secara acak aja kira-kira di mana. Nah, selanjutnya, nanti ketika kita masukkan data pelatihan, jadi data itu ada dua tipe ya, ada data latih, data uji. Data latih itu adalah data yang sudah berlabel biasanya, yang digunakan untuk si mesinnya belajar. Nanti kalau data uji adalah data yang dimana akan kita gunakan untuk menguji hasil si mesinnya udah belajar gimana nih modelnya udah bagus belum. Nah, itu data uji. Nah, jadi di sini setelah hyperplane-nya tadi udah dibuat, akan disesuaikan lagi berdasarkan data pelatihan yang kita input ke dalamnya. Jadi akan disesuaikan. Kemudian setelah disesuaikan, dia akan mencari posisi hyperplane yang paling optimal. Ya, jadi dia lihat di sini, kira-kira mana sih jarak yang paling jauh antara yang ini sama yang ini. Jadi antara dua titik terdekat dari kelas yang ada, dua titik terdekatnya kan berarti ini sama ini dan ini di kelas ini dengan yang ini ya, ini paling dekat ya. Oh, kita bisa zoom. Jadi ini kelas yang pertama, yang paling dekatnya ini titik ini sama titik ini. Nah, nanti akan dia cari, kemudian digambar hyperplane. Tuh. Dia paling cari yang paling optimal. Kemudian yang terakhir, ketika udah ditemukan hyperplane yang optimal, maka mereka akan memisahkan dua kelas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari proses dari penggunaan SVM sendiri. Jadi tadi kita cuma mempelajari si hyperplane-nya aja. Dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita menggunakan SVM untuk melakukan klasifikasi ataupun regresi. Yang pertama adalah dengan melakukan numerasi data. Jadi ini sudah sempat saya singgung sebelumnya, terkait wanita akan diberi kode 1, lelaki diberi kode 0. Mengapa? Karena SVM sendiri itu dia mengolah datanya numerik. Jadi kalau misalnya ada atribut kategorik, ada baiknya kita ubah menjadi numerik. Seperti tadi ya, kayak wanita kita ganti jadi 1, lelaki jadi 0. Menggunakan kode-kode tertentu. Selanjutnya setelah kita numerasi datanya, kita akan normalisasi data. Nah, normalisasi data itu tujuannya untuk apa? Jadi supaya rentang dari data kolom 1 dengan data kolom 2 itu rentangnya nggak terlalu jauh. Contohnya nih, teman-teman menanyakan di kolom 1 menanyakan umur.
atau kayak misalnya menanyakan terkait nilai rapor. Nilai rapor kan, nilai rapor. Kemudian yang kedua itu menanyakan terkait kepuasan si murid terhadap guru-guru yang ada di sekolahnya. Dari skala 1 sampai 10 nih yang untuk kepuasan murid terhadap guru. Tapi kalau nilai rapor kan itu dari 1 sampai 100 kan. Nah, jadi untuk rentang dari data kolom 2 atau kolom kepuasan tadi dengan kolom pertama yang nilai murid tadi itu akan terlalu jauh gitu ya, terlalu jomplang. Jadi 1 sampai 100, satu lagi 1 sampai 10. Nah, bagaimana caranya supaya jaraknya tidak terlalu jauh? Harus dilakukan normalisasi data. Jadi dibuatkan atau dinormalkan atribut yang ada ke dalam suatu rentang tertentu. Jadi kalau misalnya ya udah kalau kolom satu rentangnya 1 sampai 100, kalau untuk kolom-kolom selanjutnya akan dinormalisasi menjadi 1 sampai 100 juga. Akan dikonversi itu tadi dari yang misalnya 9 jadi 90, 8 jadi 80. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita udah normalisasi data, kita akan memilih jenis kernel atau parameter. Jadi kernel itu apa sih? Kernel itu adalah fungsi matematis yang digunakan untuk memetakan data dari ruang fitur asli ke ruang fitur yang lebih tinggi. Jadi contohnya nih, sebelumnya ruang fitur tuh seperti mirip dimensi ya teman-teman. Jadi sama aja kayak dimensi. Jadi misalnya sebelumnya dimensinya cuma dikit nih. Jadi yang menentukan dimensi suatu variabel itu misalnya buah itu hanya warna dan rasa. Misalnya rasanya asam, manis, atau apa. Tapi dengan kernel dia akan lebih meningkatkan si dimensinya jadi lebih kompleks ya. Jadi buah tuh dimensinya bukan cuma rasa dan warna, tapi juga bisa aroma dan lain-lain. Jadi dia akan memetakan, dia pilih dulu nih, jadi kernelnya mau yang mana. Jadi apakah yang linear kernel, linear tuh yang cuman pengaruhnya simple, sederhana. Terus kemudian, jadi dimensinya juga cenderung lebih sedikit biasanya yang menentukan dimensinya. Kemudian kalau polinomial itu lebih beragam, ada beberapa dimensi yang mempengaruhi si variabel. Tapi kalau radial basis itu juga beragam, ada banyak. Tapi bedanya kalau radial ini unlimited, jadi dimensi yang mempengaruhinya itu unlimited. Kalau misal polinomial tuh beragam tapi masih limited. Terus untuk parameternya sendiri, itu adalah pengaturan dari si penggunaan SVM ini sendiri. Contohnya adalah si dan gamma. Nah, kalau si ini semakin tinggi si, maka si overfittingnya juga akan semakin tinggi. Ya, overfitting itu apa sih? Jadi overfitting itu sama seperti ketika si mesinnya ini belajar terlalu kompleks, jadi sampai data outlier, semua datanya dia pelajari terlalu spesifik dan terlalu persis, sehingga ketika ada data uji lain yang tidak begitu mirip dengan data latih yang sudah dia pelajari, dia nggak bisa mengidentifikasi data uji ini dengan baik. Karena di data latih sebelumnya belum ada data yang familiar seperti ini. Ya, jadi nggak begitu mirip, dia akan susah untuk mengidentifikasi sehingga hasil identifikasinya akan lebih buruk kalau overfitting ya. Jadi dia cuma bagusnya itu untuk memprediksi di data latihannya doang, tapi di data ujinya dia nggak begitu bagus. Jadi di data latihannya tuh bagus banget, tapi untuk akurasi di data ujinya tuh menurun drastis. Itu ya karena dia terlalu kompleks. Jadi dia nggak bisa mengeneralkan data uji yang masuk yang kurang familiar sama dia. Nah, untuk gamma sendiri semakin rendah gamma, maka itu akan meningkatkan pengaruh dari suatu variabel atau fitur atau dimensi itu akan semakin berpengaruh untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi semakin rendah gamma justru semakin tinggi pengaruh dari suatu objek atau data tersebut untuk pengambilan keputusan. Kan data ada banyak tuh, tapi dia meningkatkan tuh satu data bisa berpengaruh. Nah, yang terakhir adalah penerapan model. Setelah ditentukan kernelnya mau yang bagaimana, parameternya mau seperti apa, baru diterapkan model yang paling optimal ke dalam sistem pengambilan keputusan. Nah, ini nih perbedaan SVM sama ANN sebenarnya secara prinsip kerja itu udah sangat jauh berbeda, meskipun sama-sama untuk klasifikasi dan regresi. Tetapi untuk SVM sendiri, dia cara kerjanya adalah dengan menggambarkan hyperplane tadi. Jadi hyperplane antara dua kelas yang berbeda. Tapi kalau untuk ANN sendiri, dia mempelajari pola dari data yang ada, kemudian dimasukkan tuh ke lapisan-lapisan neuron tadi. Tadi ada yang input, tersembunyi, dan output. Kalau teman-teman masih ingat. Kemudian selanjutnya di representasi data dia juga ada vektor fitur. Apa sih vektor fitur itu? Jadi fitur itu sama seperti dimensi, sama seperti atribut. Vektor itu sama seperti nilai, seperti angka gitu ya. Jadi si angka yang ada di atribut-atribut data ini. Sedangkan kalau ANN itu sama seperti
yang jadi datanya itu adalah bobot-bobot antar neuron. Tadi kita sempat belajar ya, apa yang menghubungkan neuron antara ANN itu bukan yang sama seperti biological, dia beda. Jadi dia itu yang menghubungkan neuron satu dengan yang lain adalah bobot atau weight. Terus penanganan noise, kalau misalnya SVM itu cenderung dia lebih tahan terhadap outlier, karena sebenarnya dia kan memisahkan antara data-data yang berdekatan itu. Ya, jadi dia berusaha memisahkan. Jadi biasanya mengelompok-kelompokin baru dia misahin yang terkelompok gitu ya. Jadi outlier nggak begitu berpengaruh di dia. Sedangkan kalau misalnya ANN ini dia lumayan terpengaruh sama adanya noise. Noise itu sama kayak data yang nggak berpengaruh atau nggak berguna untuk pengambilan keputusan, mirip outlier karena dia lebih sensitif. Selanjutnya, kalau SVM itu lebih mudah diinterpretasikan, kalau ANN kurang mudah ya, karena dia lebih kompleks dari SVM. SVM cuma gambar hyperplane, kalau ANN harus diproses lewat beberapa lapisan dulu. Terus ada kelebihannya nih, kalau misalnya kalau SVM itu lebih baiknya di dataset yang kecil dengan dimensi yang tinggi. Tapi kalau ANN sendiri lebih baik di dataset yang besar, yang kompleks, justru dia makin cepat. Karena memang si struktur ANN-nya sendiri juga udah kompleks kan, jadi dia cocok sama data-data yang besar dan kompleks. Sedangkan kalau SVM ini lebih sederhana, jadi cocoknya sama dataset yang lebih kecil. Kemudian kalau misalnya, iya, jadi dia kalau untuk dataset besar dia jadi menjadi lebih lambat gitu ya. Kalau ANN malah justru lebih cepat kalau datasetnya lebih besar. Seperti itu untuk SVM dan ANN, dan selanjutnya kita akan mempelajari K-nearest neighbor atau KNN.